Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina wa Imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-khamis at-tasmiyatu fi ibtida'il akli wasyurbi wa hamdulillahi ta'ala ba'dahuma. Menyebut nama Allah, adab yang kelima dalam adab makan dan minum. Menyebut nama Allah di dalam memulai makan dan minum serta memuji Allah Ta'ala setelah makan dan minum. Minas sunnati an yasummal akilu qabla akli ta'amihi. Di antara petunjuk Nabi atau di antara bentuk sunnah ya, adalah orang yang makan sebelum memakan makanannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadallah taala ba'da al-faraghi minhu, dan memuji Allah taala setelah selesai makan. Qala Ibnu Qayyim wa litasmiyati fi awwali ta'ami wasyarab wa hamdillahi fi akhirih ta'thirun ajibun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, membaca bismillah atau menyebut nama Allah di awal makan dan minum serta memuji Allah setelah atau di akhir makan dan minum, ta'thirun ajibun, memiliki pengaruh yang ajib, yang menakjubkan, fi naf'ihi wastimra'ihi wa daf'i madarratihi, di dalam hal naf'ihi, kemanfaatan makanan, wastimra'ihi, dan kenyangnya makanan, wa daf'i madarratihi, dan menghilangkan bahaya makanan tersebut. Jadi ada 3 kata Imam Al-Qayyim ya. Yang pertama, pengaruh manfaat makanan tersebut. Bisa jadi makanan membantu amal soleh kita, membantu ibadah, memudahkan ibadah. Sebagaimana di awal kita sudah bahas, makanan haram itu pengaruhnya adalah mempersulit, merasa berat kita beribadah kepada Allah. Terus yang kedua dari sisi kenyangnya. Bisa jadi kalau makan sudah 2 piring tidak kenyang-kenyang karena tidak membaca doa, bisa jadi. Dan yang terakhir, menghilangkan bahaya, apalagi di zaman sekarang para jemaah. Makanan-makanan ini banyak ya di dalamnya yang jajanan-jajanan yang bebas, yang liar di luaran itu, yang tidak mempedulikan tentang kesehatan, higienis makanan. Ya. Nah, ini diantara pengaruh kita kalau berdoa ketika memulai makan atau mengakhiri dengan memuji Allah. Lalu Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad mengatakan, idza jama'a at-ta'am arba'an, apabila ada 4 unsur terhimpun dalam makanan ketika kita makan, maka faqad kamula, maka sempurnalah makanan tersebut. Apa yang 4 ini para jemaah? Kata beliau yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwalihi, ketika nyebut nama Allah di awalnya, baca bismillah. Lalu wa humidallahu fi akhirih, dan Allah dipuji di akhirnya selesai makan. Lalu yang ketiga, wa kasurat alaihi al-aidi, dan banyaknya tangan yang makan. Jadi di antara nanti akan ada bahasan adab makan itu berjamaah. Nah, berjamaah maksudnya nampan satu, tangannya banyak. Jadi semakin banyak yang makan. Makanya para salaf dulu kalau makan cari orang supaya ada teman yang makan. Dan maknanya satu nampan, satu piring, satu nampan banyak orang. Bukan banyak orang tapi piringnya masing-masing, bukan begitu maknanya. Ya. Dan yang keempat,
mana tadi? Wa hamilal fi akhir wa qasrat alil aidi. Wa kana min, yang terakhir yang keempat, wa kana min hillin, dan makanan itu makanan yang halal. Jadi bismillah di awalnya, hamdalah di akhirnya, kemudian banyak tangan yang makan, lalu halal makanannya, maka sempurna makanan tersebut. Kemudian wa faidatu tasmiyah qabla ta'am, dan diantara faedah membaca bismillah, menyebut nama Allah sebelum makan adalah annahu yahrimu syaitan minal musyarakah, tercegahnya setan bergabung ikut makan, ya, wal isabah minhu, dan juga dicurinya oleh syaitan, tercegah setan mencuri makanan dan tercegah syaitan ikut memakan. Ada hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'a yadahu. Nabi kita kalau makan sama Rasulullah, kata Hudzaifah, maka kita tidak meletakkan tangan kita terlebih dahulu, yakni tidak makan terlebih dahulu sehingga Rasul duluan, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Pernah suatu kali, ada kisah, suatu kali kami makan bersama beliau, kata Hudzaifah. Lalu faja'at jariyah ka'annaha tudfa. Ada seorang budak perempuan datang seakan, yakni makanan itu seolah-olah untuk dia, gitu. Lalu fadhahabat litadha'a yadaha fi ta'am, maka dia pun mengambil, ya, meletakkan tangan di makanan itu, langsung mengambil begini. Lalu fa'akhadha Rasulullah SAW biyadihi, Nabi tangkap gitu, Nabi cegah, Nabi ambil, Nabi pegang tangan si budak perempuan ini. Tsumma ja'a Arabi, demikian pula ada Arabi, Arab gunung datang. Karena mayudfa, seolah-olah dia merasa makanan untuk dia. Lalu langsung dia fa'akhadha biyadihi, ya, fa'akhadha biyadihi, dia pun mengambil makanan tersebut. Lalu Rasul SAW bersabda, kata Nabi, inna syaitan yastahillu ta'am alla yudhkara smullahi alaihi. Sesungguhnya syaitan akan memakan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Dan wa annahu, perhatikan di sini kata beliau, jaa bihadihil jariyah liyastahilla biha. Oleh karena itu syaitan datang, ya, syaitan datang dengan jariyah ini, budak perempuan tadi, liyastahilla biha, agar mendapatkan makanan tersebut, ya. Lalu fa akhadtu biyadihi, maka saya ambil tadi, atau saya tangkap, saya pegang tangan budak perempuan tadi, kata Nabi. Faja bihadal Arab, liman kula, dia datang syaitan dengan Arab gunung tadi, liyastahilla bi, untuk mengambil makanan. Fa akhadtu biyadihi, maka saya pun ambil tangannya. Maka waladin nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Demi Allah, kata Nabi, sungguhnya tangan setan bersama tangan anak perempuan ini ada di tanganku. Jadi Nabi tangkap budak perempuan tadi, itu tangan setannya ada di situ. Artinya berjemaah, budak perempuan dan Arab gunung ini dia tidak membaca, ya, tidak membaca bismillah, langsung main ngambil, main makan. Ini kalau kita bisa melihat sebagaimana Nabi bisa melihat, ya. Karena sebagian perkara gaib itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian saja. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Hanya Allah yang tahu gaib. Hanya Allah yang tahu gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu gaib kecuali yang Allah beritahukan sebagian perkara gaib kepada yang diridhai oleh Allah dari kalangan Rasul. Jadi Rasul terkadang ditampakkan hal-hal gaib. Jin bisa dilihat oleh Nabi misalnya. Baik. Kemudian lafaz tasmiyah itu bagaimana lafaznya? Nah, ini tidak boleh sembarangan jemaah. Karena kaidahnya setiap zikir itu tauqifiyah. Ingat kaidahnya. Az-zikru tauqifiyatun
Lafad zikir itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya paten. Paten berdasarkan dalil. Tidak boleh kita nambah, ngurang, tidak boleh. Termasuk zikir mau makan ini bagaimana tasmiyahnya? Walafdut tasmiyah an yaqulal akil. Lafad tasmiyah menyebut nama Allah, yaitu seorang yang makan itu membaca bismillah saja. Bismillah saja. Saja artinya tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Dalilnya dari Umar bin Abi Salamah, seorang anak tiri Nabi. Jadi Umar bin Abi Salamah ini, Umar anaknya Abu Salamah atau anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah nikah sama Nabi dan membawa anak, maka oleh Nabi dipelihara. Namanya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Baik. Qala, dia bercerita, Umar bin Abi Salamah anak tiri Nabi ini bercerita, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah SAW. Dulu saya pernah menjadi seorang anak kecil di bawah asuhan Nabi, karena saya anak tirinya kan itu, di bawah asuhan Nabi. Lalu wakanat yadi, pada saat makan tangan saya tati syufis sohfah, tangan saya ini kesana kemari mengambil makanan dalam nampan. Ini tidak boleh. Di antara adab nanti kita harus mengambil makanan itu di nampan yang dekat dengan kita saja. Jangan ngambil sini, ngambil. Kalaupun mau yang ada di arah situ, kita minta sama teman yang di situ untuk minta diambilkan. Jadi jangan main ngambil begini. Kemudian dari arah sisi piring, itu yang di antara adab yang diajarkan. Nah, Umar bin Abi Salamah ndak, yakni yatisu fi sabah, kesana kemari tangannya. Maka Nabi pun memberikan ajaran, pelajaran kepada beliau. Kata Nabi, ya gulam samillah, wahai anak muda, wahai anak, kalau makan itu pertama samillah, sebutlah nama Allah. Ini membaca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tanganmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu, jangan merawilkan sana kemari. Lalu apa kata Umar bin Abi Salamah? Fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka saya pun setelah itu makan saya seperti yang diajarkan Rasulullah. Lihat berkahnya, wejangan Rasul langsung dipraktikkan oleh para sahabat, termasuk oleh Umar diantaranya bin Abi Salamah, anak tiri beliau ini. Jadi kesimpulannya, menyebut nama Allah itu baca bismillah. Memang ada perkataan dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kata Imam Nawawi, yang afdal itu bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Jadi ada tambahan ar-Rahmanir Rahim, kata Imam Nawawi. Ya. Wa ikhtara Nawawi fi adhkarihi annal afdal an yaqul bismillahirrahmanir rahim. Dan Imam Nawawi telah memilih lafaz bismillahirrahmanirrahim itu mengatakan lebih afdal, kata beliau. Namun ingat Imam Ibnu Hajar membantah. Lihat bagaimana ulama saling bantah tapi ilmiah gitu jemaah. Namun Imam Ibnu Hajar membantah, waraddahu Ibnu Hajar. Namun Ibnu Hajar membantah perkataan Nawawi ini. Kata beliau, falam ara limadda'ahu minal afdaliyah dalilan khasa. Kata Ibnu Hajar, namun saya tidak melihat yang diklaim oleh Imam Nawawi ini yang mengatakan baca bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal, tidak ada dalil khusus menyatakan itu. Maka enggak boleh menyatakan lebih afdal. Tidak boleh jemaah. Mengatakan lebih afdal itu harus ada dalil. Ini afdal, ini kurang afdal, itu harus ada dalil. Maka yang benar apa yang dikatakan Imam Ibnu Hajar, madhab Syafi'i, ulama Syafi'i. Dua-duanya ulama Syafi'i. Nawawi, Imam Nawawi, madhab Syafi'i. Jadi yang benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi lafadznya cukup bismillah. Maka ajarkan ya kepada anak-anak kita kalau mau makan bismillah. Bismillah saja ya. Jangan ar-Rahman ar-Rahim. Wa ghalibun nusus, kata muallif,
Dan kebanyakan teks hadis ja'at bil lafzi samillah, yang datang dengan lafaz samillah, sebutlah nama Allah, duna ziyada ar-rahman ar-rahim, tanpa ada tambahan ar-rahman ar-rahim. Nah, bal ja'at tasrih, bahkan telah datang lafaz yang sangat jelas, ya, at-tasmiyah inda Tabrani, dalam riwayat hadis Imam Tabrani disebutkan sebelum makan itu menyebut nama Allah dengan jelas, disebutkan duna ziyadatir rahmanir rahim, tanpa tambahan ar-rahman ar-rahim. Sampai segitu loh jemaah ulama itu. Padahal kalau kita orang awam, halah me ar-rahman ar-rahim to ailo dipermasalah no. Wis gak apa-apa kan, mantap ada tambahan ar-rahman ar-rahim. Setiap tambahan-tambahan itu kan mantap, ya. Menurut kita mantap, menurut dalil enggak mantap tambahan-tambahan itu kalau tidak ada dalilnya. Maka lafaz sayyidina pun dipermasalahkan oleh para ulama. Kalau dalam sholat nggak boleh, karena teks hadis enggak ada. Kan tadi kaidahnya bahwa sholawat dalam sholat, bacaan dalam sholat itu tauqifiyah. Dibongkar seluruh kitab hadis, tidak ada lafaz sholawat pakai sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, ringan, tidak masalah. Kalau di luar sholat, ya. Seperti tadi saya baca sayyidina, baca habibina wa qudwatina wa imamina, tidak masalah. Baik. Lalu waidan nasiyal akil, lalu kalau orang yang makan tadi lupa yusammillah, untuk menyebut nama Allah, ya, qabla ta'am, sebelum makan, summa dzakara fi asna'ihi, lalu ingat di tengah-tengah sedang makan, maka fa innahu yaqul, maka dia hendaknya membaca di tengah-tengah, ya, lupa tadi tidak baca bismillah, maka baca bismillahi, lihat enggak ada ar-rahman ar-rahim juga, bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan difathahkan, mansub fathah, awwalahu wa akhirahu. Ada lagi pakai fi, kalau pakai fi berarti lamnya di kasrah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau nggak pakai fi boleh, tapi jangan di kasrah karena nggak ada fi-nya. Jadi bismillahi awwalahu wa akhirahu kalau nggak ada fi-nya. Kalau pakai fi boleh, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu, disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah seorang kalian makan, maka falyadhkur ismallah ta'ala, maka hendaklah menyebut nama Allah, ya. Fa in nasiya an yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi, lalu kalau lupa hendak nyebut nama Allah di awalnya, maka falyaqul, bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu, bismillah awwalahu wa akhirahu. Selesai para jemaah bahasan tasmiyah sebelum makan. Lalu sekarang memuji Allah. Bagaimana memuji Allah? Wa amma hamdulillahi ta'ala ba'dal faragh min ta'amihi, adapun memuji Allah setelah selesai makan au syarabi atau minum, maka fafihi fadlun azim, maka di dalamnya terdapat fadilah yang sangat besar, yang sangat besar, tafaddala bihi Allahu ala ibadi, yang Allah anugerahkan fadilah karunia ini kepada hambanya. Jadi para jemaah, membaca alhamdulillah, ya, setelah makan itu orang akan diberi jaminan Allah sebagai keridhaan dari Allah, ridho Allah. Subhanallah. Kita ini ibadah, kita sholat, kita ke masjid, semuanya untuk mendapat apa jemaah? Ridho Allah. Kita tahajud untuk dapat ridho Allah. Ke masjid, padahal ke masjid capeknya ke masjid itu. Berjalannya, ya. Kalau tidak karena iman, ya, tidak mau ke masjid, capek berat.
itu untuk dapat ridha Allah. Lah ini enteng, cuman ngucap alhamdulillah setelah minum dapat ridha Allah. Itu saja maksudnya. Fadilah yang sangat besar. Sebab kata Nabi, innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah benar-benar meridhai kepada hamba anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Hamba yang makan satu suap makan lalu dia memuji Allah. Satu suap memuji. Au yashraba syarbata, atau meminum satu teguk minuman fayamadu ala, lalu memuji Allah. Nah, lafaz-lafaznya kita ingin tahu bagaimana. Minimal alhamdulillah itu minimal. Alhamdulillah minimal. Namun di situ ada lafaz-lafaz yang beraneka ragam, banyak macam dan bentuknya. Yang pertama, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Kayaknya lumayan gak terlalu asing kalau yang ini. Ada lagi alhamdulillah, 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 alhamdulillah di kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Alhamdulillahilladzi kafana, segala puja milik Allah yang telah kafana, memberi kecukupan kepada kita, wa arwana, yang telah menghilangkan haus kepada kita, ghairu makfiyin wala makfurin, yang ghairu makfiyin yang tanpa batas, wala makfurin yang tidak dikufuri. Ya, ini dua lafaz ya. Yang ketiga contohnya lagi, yang ketiga contohnya ada lafaz alhamdulilladzi at'amani. Nah ini mungkin yang sering dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa saqani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Ini hadis dari Mu'adz bin Jabal. Ini semua hadis yang sahih. Mu'adz bin Anas. Ya, Mu'adz bin Anas. Kata Nabi, man akala ta'aman, siapa yang makan makanan dan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Perhatikan jemaah. Siapa yang makan lalu baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca ini. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau yang telah memberiku makanan dengan makanan ini dan memberi rezeki, yang rezeki itu bukan karena daya dan kekuatan kami ya Allah. Nah, baca ini kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kita ini yang ganjaran sepertinya apa? Ganjaran puasa Ramadan. Iya. Ganjaran puasa Ramadan diampuni dosanya yang lalu, bahkan cuman yang lalu tok. Kalau ini enggak, yang lalu dan yang akan datang. Nah, maka mari ya, hafalkan yang ini nih, yang ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, min ghairi haulin minni, tanpa dayaku, wala quwwatin, tanpa kekuatanku. Ini makanan bukan karena daya dan upayaku. Walaupun kita kerja banting tulang, itu semua dari Allah rezeki. Ya, jemaah ya, yang mana dihafal? Yang ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, ada lagi alhamdulillahilladzi at'am wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhrajan. Al-muhim banyak di aplikasi doa di HP kita punya. Jaringan silakan di Play Store itu nanti klik ya dalam pencarian di aplikasi namanya aplikasi apa doanya. Apa doanya warna biru.
aplikasinya, apa doanya. Nah, di situ sudah lengkap. Nanti kalau sudah punya aplikasi itu tinggal klik. Nanti kalau mau cari doa makan, nanti ada tuh bismillah sama lafad-lafad ini tadi. Baik, dan dihafal jemaah. Dihafalkan. Banyak macamnya. Sekarang ada beberapa faedah tambahan. Yang pertama, terkait lafad-lafad tadi jemaah. Yustahabul ityanu bi alfadil hamdil waridah ba'dal farad minat ta'am jami'aha. Dianjurkan para jemaah untuk membaca lafad-lafad doa telah makan tadi yang datang dari hadis-hadis tadi yang sahih setelah makan, itu disunnahkan dibaca semuanya. Namun fayaqulu hadamarrah, namun dibacanya gantian. Ya, gantian. Terkadang bacanya yang tadi, alhamdulillah atamani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Terkadang baca yang biasa yang lain, misalnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban ghairu makfin wala muadain wala mustaghnan anhu rabbana. Ganti lagi yang lain. Jadi kalau Nabi mengajarkan aneka ragam bentuk-bentuk zikir, ini untuk kita baca semuanya. Kalau mampu semuanya, kalau tidak bergantian salah satu dipilih. Nah, kalau untuk doa makan ini salah satu dipilih jemaah. Kalau zikir setelah sholat boleh baca semua. Zikir pagi petang boleh baca semua. Ya. Tapi dipilih boleh salah satu cukup. Seperti jenengan zikir setelah sholat, itu cukup pilih salah satu. Cukup dipilih salah satu, tapi mau baca semuanya juga boleh. Misalnya zikir setelah sholat cukup membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Jenengan selesai nih, selesai pulang. Selesai zikir. Tapi jenengan masih punya waktu nih, tambah zikir yang Nabi ajarkan juga yang lain. Itu membaca la ilaha illallah disambung dengan Allahumma la mani'a. Masih ada waktu lagi, boleh tambah dengan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditambah kalimat tauhid 1 menjadi 100 totalnya. Itu la ilaha illallah syarikalah lahu wa la kulli syai'in qadir. Masih ada lagi, tambah lagi baca ayat kursi. Demikian. Jadi sebenarnya cukup salah satu saja, tapi kalau ada waktu silakan tambah. Kalau cuman satu yang kita pilih zikir yang mana? Yang afdal ba'da shalah, yang istighfar 3 kali itu ya jemaah. Itu tok sekali itu. Kalau mau memilih cuma satu itu saja. Itu istighfar 3 kali lalu membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Abdullah bin Al-Mubarak ketika ditanya bagaimana istighfar lafadznya, kaifa istighfar? Bagaimana istighfar lafadznya? Dan Ibnu Mubarak ini yang meriwayatkan hadis. Artinya dia lebih tahu. Kata Abdullah bin Mubarak, antakul, engkau membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tanpa al-azim. Ustaz, apa enggak boleh? Boleh, tapi jangan di sini. Jangan di setelah sholat, jangan. Nanti di luar itu boleh. Bahkan itu lebih afdal lagi membaca istighfar dengan sayyidul istighfar. Boleh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, orang kalau baca ini, tapi jangan setelah sholat. Kalau baca ini kapanpun, baca astagfirullahaladzzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ada tambahan seperti ini. Kata Nabi, ghufirallahu dzunubahu wa kazabatil bahr. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tuh, jadi tertib gini jemaah. Kalau ibadah itu tertib. Mana di sini boleh, ndak boleh, di sini tambahan bagaimana, di sini boleh ditambah ndak, lafaz ini di mana. Jangan zikir mau ke masjid dibaca ketika mau tidur, itu kan ngawur tuh jemaah, ndak tertib namanya itu. Zikir mau masuk masjid, Allah tahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat, dibaca ketika mau jima sama istrinya. Mau jima sama istri baca Allah tahli abwaba rahmatik. Ini ngawur namanya. Mau ke WC dibaca ke masjid. Jadi ada setelah sholat apa lafaz zikir, jangan ngawur sekehendak kita. Sing penting zikir enggak, setelah sholat itu
ada tata caranya paten diajarkan Nabi. Yang tidak boleh setelah sholat dibaca ketika mau tidur misalnya. Demikian ibadah itu juga. Jadi ibadah itu, ibadah sholat misalnya, tata caranya sholat itu butuh dalil. Waktunya butuh dalil. Sebabnya butuh dalil. Bilangannya butuh dalil. Jadi jangan sholat ngawur, lalu dalilnya aqimus sholat. Seperti kemarin saudara kita banyak yang melakukan sholat alfiyah di nisfu Sya'ban kemarin. Sholat alfiyah, ketika ditanya dalil sholat alfiyah, apa dalilnya? Aqimus sholat wa atu zakat. Ini dalil umum. Dalil khusus ini loh, 100 rakaat butuh dalil. Baca kulhu 10 kali tiap 1 rakaat butuh dalil. Ini tidak ada bid'ah namanya. Walaupun itu sholat. Sholat yang bid'ah berarti. Dan itu kata Imam Nawawi. Sholat alfiyah itu sholat yang bid'ah munkarah. Sholat rogoib. Sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kata Imam Nawawi, wahadani sholatani bid'atani munkarani qabihatan. Dua sholat ini dua sholat yang bid'ah. Dua sholat yang munkar. Dua sholat yang buruk. Muslim melakukannya berdosa. Berdosa melakukan sholat ini. Sholat loh padahal kok bisa dosa? Iya karena bid'ah amalannya Nabi. Contohkan Nabi SAW. Demikian pula kita zikir setelah sholat jamaah, ojo sembarangan jamaah. Jangan sekehendak kita yang penting nyebut Allah, enggak. Lafadznya nggak boleh ditambah dikurang. Lafadznya, bilangannya. Subhanallahnya kan 33. Gak boleh lah kurang, 30 kurang. Aku nak 100. Jadi subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, 300. Bid'ah malah jemaah. Karena itu ditetapkan oleh syariat. Itulah jemaah, ditetapkan oleh syariat bilangannya itu. Baik. Fayaqulu hadza marratan wa hadza marratan. Maka baca doa setelah makan yang ini terkadang, lalu yang itu juga terkadang. Hatta yahsula lahu hifdzus sunnah min jami wujuhiha. Sehingga kita telah menjaga sunnah dari semua sisinya yang diajarkan Rasul. Ya. Baik. Wa tanalluhu barakah hadzal adiyah, juga mendapat berkah doa-doa tadi. Jadi jangan itu saja. Coba jenengan sekarang tanya diri sendiri, kita masing-masing tanya. Doa istiftah loh jemaah. Kita nih dari dulu sejak akil balik, dari dulu ada yang kaum muslimin dari dulu wajah tuh nggak ganti-ganti sampai mati wajah tuh. Nggak boleh jemaah. Doa istiftah tuh Nabi ajarkan 16 macam. Nabi ajarkan 16 macam. Lalu jenengan wajah tuh tok terus sing 15 nanti sing 15 16 Nabi ajarkan wajah tuh istiftah. Itu bisa jenengan baca dalam kitab sifat salat Nabi. Jadi terkadang wajah tuh, terkadang Allahumma ba'id baini wa baina ta'ala, terkadang subhanakallah wa bihamdika tabarakasmuka ta'ala, terkadang Allahu akbar kabira hamdulillah katsiran subhanallah wa asila. Pokoknya terkadang ini, terkadang itu, supaya hidup sunnah semua itu kita telah menghidupkannya. Dan juga diantara faedahnya supaya kita ini kan semangat jemaah. Jangan naik sarapan pecel toh. Iya, sesekali rawon murus itu. Sesekali rawon, sesekali soto, semangat kita juga makan. Tapi naik istri ojo ngomong ngono jemaah. Naik istri 1 sampai mati, sampai surga bahkan. Jadi jenengan kawin sama istri itu jemaah, jenengan kawin sama istri itu sampai surga loh jemaah. Keliru ya, dek, aku mencintaimu sampai mati, oh dek, salah itu. Aku mencintaimu sampai surga ya dek, ya. Oh, itu baru mantap. Jadi rumah tangga dalam Islam, nikah kita dalam Islam itu sampai surga kita dipersatukan. Bahkan bidadari surga kelak adalah para istri kita. Ya. Jadi bidadari yang Allah ciptakan di mana? Di surga nanti. Itu tidak lebih mulia daripada istri-istri kita yang menjadi ratunya bidadari kelak di akhirat di surga. Maka mana yang afdal? Bidadari surga yang Allah ciptakan di surga atau istri kita? Nah, jemaah, mana yang afdal? Salah. Mana yang afdal? Yang jawab bidadari surga salah, yang jawab istri juga salah. Karena harus dirinci. Nek sekarang yang afdal siapa? Bidadari surga, karena bidadari surga suci. Istri antum bau pesing, kalau kencing masih suka kencing, masih suka. Kalau bidadari kan enggak. Jadi
Kalau istri antum juga suka dosa dan maksiat, kalau bidadari surga kan enggak. Tapi nanti kalau di akhirat sudah di surga kita, nah barulah istri kita yang lebih afdal karena imannya, karena ibadahnya, sehingga menjadi ratu dari ratu bidadari. Ya. Baik. Lalu faedah yang kedua, bahwa Nabi SAW bersabda, man at'amahu Allahu ta'aman, siapa yang diberi makan oleh Allah, ini siapa yang memakan makanan, karena makanan kan dari Allah, rezeki. Siapa yang memakan makanan atau yang diberi makan oleh Allah, lalu membaca Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu. Jadi membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, ya Allah berkahilah makanan ini dan berilah kami makan yang lebih baik. Lalu waman saqahallahu labanan, nah, siapa yang diberi minum oleh Allah susu. Jadi ini ada doa khusus setelah minum susu, jemaah. Bukan air biasa kalau ini ya. Ini doa setelah minum susu saja khusus. Kalau minum air biasa yang tadi itu, yang tadi sudah. Kalau ini minum khusus minum susu, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya. Maka laisa syai yujzi makana syarab wa ta'am ghairul laban. Kata Nabi, karena aku tidak mengetahui apa yang mencukupi dari makanan dan minuman kecuali susu. Yani tidak ada makanan yang paling banyak vitamin, banyak memberi faedah, ya. Makan atau minuman adalah susu. Jadi Nabi menganjurkan susu, jemaah. Dan susu ini termasuk susu sapi, ya, bukan susu kambing yang dimaksud, tapi susu semua susu sapi, karena Nabi melarang banyak-banyak makan itu makan daging sapi, jemaah. Nabi memperingatkan itu adalah daging sapi, ya. Wa iyyakum, kata Nabi, biluhumil baqar wa alaikum bi albaniha. Hati-hati kalian dengan daging sapi, tapi minumlah, banyaklah minum susunya sapi. Jadi yang diperingatkan Nabi itu apa? Dagingnya. Artinya daging sapi dengan daging kambing tidak seutama daging kambing. Jadi kalau daging kambing banyak-banyak makan tidak masalah. Tapi daging sapi banyak makan, kata Nabi, hati-hati. Tapi kalau banyak yang menjadi kolesterol gara-gara daging kambing, itu yang salah masaknya, coba. Saat masaknya pakai gulai, ya salah sendiri. Jadi yang kolesterol gulainya bukan kambingnya. Kalau kambingnya saya tidak masalah. Orang Saudi makan kambing tiap hari, tidak ada istilah mendadak menjadi sakit. Tapi kita makan satu suap gulainya yang masalah mungkin. Jelas jamaahnya? Jadi daging sapi diperingatkan. Adapun daging unta, daging kambing enggak diperingatkan oleh Nabi SAW. Satu lagi jemaah kita tambah. Al-aklu wasyurbu bil yadi, adab yang keenam. Al-aklu wasyurbu bil yadil yumna wan nahyu 'anil shimal. Makan dan minum harus dengan tangan kanan, hukumnya wajib dan berdosa kalau tangan kiri. Berdosa dan larangan makan minum tangan kiri. Dari mana dosanya? Karena Nabi serupakan dengan syaitan. Nabi serupakan dengan syaitan. Sebagaimana tadi hadis, yakni Umar bin Abi Salamah tadi. Ya. Lalu dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la ta'kulu bishimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal, karena setan makan dengan tangan kiri. Tapi kalau ada orang makan tangan kiri, antum jangan main tegur dulu, tanya dulu. Karena ternyata ada orang yang makan tangan kiri karena sebab tangan kanannya stroke. Tangan kanannya stroke sehingga makan tangan kiri. Atau tangan kanannya luka sehingga makan, itu boleh karena udzur. Ya. Kata Nabi dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah seorang kalian makan, falyakul biyamini, maka dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini, kalau minum juga dengan tangan yang kanan. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu wa bishimali wa yashrabu bishimali. Karena setan makan dengan kiri, minumnya pun dengan tangan yang kiri. Ya. Baik.
Ada perkataan yang bagus dari Imam Ibnu Al-Jauzi, para jemaah. Kita baca penjelasan beliau. Lama ju'ilatis shimal, ketika tangan yang kiri ditugaskan lil istinja, untuk istinja. Jadi kenapa kita hikmahnya kalau makan harus tangan kanan gitu? Karena ketika tangan kiri ditugaskan oleh syariat, oleh Allah dan Rasul untuk istinja, untuk cebok, wa mubasyaratil anjas, dan untuk memegang menyentuh hal-hal yang kotor, yang najis, maka sebaliknya wal yumna, yang kanan ditugaskan apa? Litanawuli al-ghadai, untuk hal yang baik-baik, untuk mengambil makanan. Maka lam yasluh isti'malu ahadihima fi syughlil ukhra, maka tidak baik bila menggunakan keduanya ini, kanan kiri, untuk tugas yang lain. Jadi yang kiri tugasnya khusus, tangan kiri kita cebok, nyekel yang najis-najis, buang sampah tangan kiri, nyekel sampah. Yang kotor-kotor pokoknya yang kiri ini. Yang kanan yang baik-baik, jemaah. Maka ulama beda pendapat, sikat gigi atau bersiwak tangan kiri apa kanan? Ya, jemaah. Bersiwak, sikat gigi, tangan kanan apa kiri? Baik, al-jawab kanan. Ya. Karena memang betul bersiwak adalah membuang kotoran, cuman itu tidak disamakan dengan cebok, jemaah. Karena dia melakukan amal perbuatan yang baik, maka dengan yang kanan. Maka kita lihat para ulama juga bersiwak demikian, menggunakan tangan yang kanan. Dan juga li'anahu hattun, ya, lirutbati dirrutbah. Dan juga kalau kita makan yang kanan, yang jelek-jelek yang kiri, ini berarti telah menurunkan kedudukan. Ya kan? Yang kanan kedudukannya baik, karena memang kanan itu lambang kebaikan. Maka kalau kanan ditukar untuk yang lain, makan dengan yang kiri, maka ini telah menurunkan derajat, istilahnya, yang bukan pada tempatnya. Ya. Yang rendah diangkat, yang tinggi direndahkan, itu maknanya. Kalau kita dibalik, makan dengan kiri, tapi kalau yang lain-lain cebok dengan yang kanan. Maka faman khalafa maqtadathul hikmah wafaqa syaitan, maka siapa saja yang menyalahi yang dituntut oleh sunnah, berarti dia adalah telah sesuai dengan syaitan. Ya. Kalau menyelisih sunnah berarti sesuainya dengan syaitan. Nah, dan orang yang menentang, menganggap remeh sunnah ini, jemaah, itu akan kualat, bisa jadi terjadi di zaman Rasul terjadi. Jadi jangan anggap remeh gitu loh kebaikan-kebaikan syariat kita sedikit pun, termasuk masalah makan tangan kanan. Ya. Di sini ada kisah, yaitu di zaman Nabi SAW, hadis dari Salamah bin Al-Aqwa, dia mengatakan ada orang di zaman Nabi makan. Ana rajulan akala inda Rasulullah SAW. Ada orang yang makan di dekat Nabi atau di samping Nabi lah, gitu. Faqala, lalu Nabi, dan orang ini makan bisimali dengan tangan kiri, jemaah. Lalu Nabi tegur dia, kata Nabi, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Lalu orang ini mengatakan, la astati, saya tidak bisa, saya harus tangan kiri, nggak bisa saya tangan kanan. Lalu Nabi pun mengatakan, lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibir. Kata Nabi, kamu nggak bisa makan tangan kanan, sesungguhnya kamu tidak bisa bukan karena tidak mampu, tapi kamu karena sombong. Maka qala fa marafaha ila fi, sehingga orang ini akhirnya tidak bisa menyuapkan makanan ke mulutnya, dia lumpuhkan tangannya, jemaah. Bahkan ada kisah yang menarik, jemaah, di dalam kisah tentang para ulama ahli hadis.
Jadi ada seorang yang berguru kepada seorang ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis ini kalau mengajarkan hadis, menyampaikan riwayat hadis, pakai hijab. Pakai hijab. Jadi kalau muridnya datang, dia menyampaikan melalui hijab. Demikian tiap hari datang muridnya pakai. Jadi ulama ini menyampaikan di balik hijab. Lalu penasaran, muridnya ini ingin melihat gitu wajahnya bagaimana gurunya ini. Maka akhirnya ulama tadi menyingkap, membuka hijabnya dan nampak wajahnya seperti keledai. Coba. Jadi ulama ahli hadis ini seperti keledai wajahnya. Akhirnya dia pun terheran-heran. Kenapa sampai begini? Maka ulama tadi memberi nasihat kepada muridnya, maka jangan sekali-kali lah kalian merendahkan, meremehkan sunnah. Yani aku sebabnya adalah ketika Nabi bersabda ya, orang yang mengangkat kepalanya, alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, mendahului imam yakni, takutlah kata Nabi, takutlah kepalanya diganti oleh Allah, dikutuk, diganti oleh Allah dengan kepala keledai. Takutlah. Nah, aku katanya tidak yakin dengan hadis ini. Subhanallah. Jadi ulama ahli hadis ini dulu pernah melakukan hal, aku nggak yakin dengan hadis ini. Namun akhirnya tiba-tiba Allah memberikan ujian seperti itu. Nah, ini jemaah. Jadi jangan sampai menolak hadis, menolak sunnah, ya, karena bisa jadi bahaya, ya, bisa jadi mendapat kutukan, mendapat yakni kemudaratan waliyadzubillah. Baik. Faedah. Idza hunaka samma udhrun yamna min al-akli bil yadi al-yumna kal marad wal jarahah wa nahwihima. Kalau kita ada udzur, nggak bisa makan dengan tangan kanan karena sakit misalnya tangan kanannya atau ada luka, maka fal haraj, tidak mengapa, fil akli bishimal, tidak mengapa makan dengan tangan kiri. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Jadi boleh. Ya. Tapi nanti insyaallah para jemaah kita lanjutkan lagi. Adab yang ketujuh yaitu al-aklu mimma yalil akil. Nah, makan makanan yang terdekat dengan posisi kita. Jangan merongkong makanan begini dari jauh. Wallahu alam. Cukup jemaah. Saya mohon izin hari ini agak pagi, ada daurah di Surabaya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.